Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian masih beserta keluarga di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga di rumah, amin. Dan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan juga Al-Qudus. Ini yang akan kita pelajari untuk pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4 kali ini. Dan sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu Pak Guru berharap agar kalian dapat memahami arti Asmaul Husna, arti Al-Malik, kemudian arti Al-Aziz dan Al-Qudus, dan juga bukti-bukti bahwa Allah bersifat Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Dan Pak Guru berharap kita semua, kalian semuanya dapat mengambil hikmah dan bagaimana menjadi orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Malik, Al-Aziz dan juga Al-Qudus. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah, bukan hanya sekedar nama yang baik bagi Allah. Akan tetapi Asmaul Husna ini merupakan sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Mulai dari kalimat Ar-Rahman hingga kalimat yang terakhir yang ke-99 yaitu As-Sabur. Dan untuk pembelajaran Asmaul Husna di kelas 4 kita akan membahas tentang Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik artinya Allah yang maha raja, Allah yang maha merajai. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak raja dari sejak dulu. Ada Raja Sulaiman, ada Raja Fir'aun. Ya. Raja Fir'aun ya, sebagai makhluk Allah, dia ingkar kepada Allah. Dia sombong kepada Allah. Karena dia diberikan kesehatan yang luar biasa, tidak pernah sakit, hartanya melimpah ruah, dan rakyatnya banyak yang tunduk kepadanya, sehingga dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bukan hanya sekedar raja, mengakui sebagai Tuhan yang harus disembah. Padahal semua itu nikmat Allah. Raja Fir'aun diberikan kesehatan, tidak pernah sakit karena nikmat Allah. Raja Fir'aun juga diberikan harta yang banyak karena Allah yang memberikan. Raja Fir'aun juga diberikan kekuatan, kekuasaan luar biasa karena Allah yang memberikan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, maka kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki. Kalau kita kaya, jangan sombong dengan kekayaannya, karena kekayaan itu semuanya datangnya dari Allah. Kemudian kita pintar, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu itu adalah pemberian Allah. Dan kita juga misalnya punya kekuatan, punya keahlian, jangan sombong dengan kekuatan, keahlian yang kita miliki, karena kekuatan yang kita miliki semua datangnya dari Allah. Oleh karena itu, kenapa kita harus belajar mengambil hikmah dari Allah yang bersifat Al-Malik, agar kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Karena hanya Allah lah yang maha raja, merajai segala yang ada di alam semesta ini, di langit ataupun di bumi, seluruh alam semesta dan seluruh makhluk, yaitu
mengatakan raja kepada Allah, menyatakan bahwa Allah yang maha raja, tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Allah. Bukti bahwa Allah maha raja, tidak ada satupun yang bisa menandingi kerajaan Allah. Ya, seperti kekuatan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki Raja Fir'aun hancur juga. Hancur di Laut Merah. Dan banyak lagi raja-raja yang hancur atas kesombongannya. Karena Allah lah yang maha raja. Kemudian yang kedua, Allah bersifat Al-Aziz. Artinya Allah yang bersifat Al-Aziz artinya adalah Allah yang maha perkasa, yang maha menguasai alam semesta dan seisinya atas kuasa Allah. Apa buktinya Allah maha kuasa? Matahari diciptakan oleh Allah, walaupun matahari yang begitu panas diciptakan oleh Allah. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Dibuktikan sampai sekarang matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat. Tidak ada satupun yang bisa merubah itu. Ini bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Ya. Tidak ada satupun yang bisa meratakan gunung. Tidak ada satupun yang bisa menghabiskan air laut. Karena kekuasaan itu ada di tangan Allah. Sampai sekarang, kalau kalian lihat di Surabaya, sebelum ke Surabaya, itu ada yang namanya Lapindo, lumpur Lapindo. Sampai sekarang penduduknya sudah tidak ada di sana lagi karena tenggelam dengan lumpur. Dari berbagai negara tidak ada satupun tim ahli yang bisa menutup sumber lumpur itu. Ini buktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa melebihi kekuasaan Allah karena Allah bersifat Al-Aziz. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Aziz, maka lakukan yang terbaik. Jadi walaupun Allah Maha Kuasa, tidak serta-merta Allah melakukan kejelekan, melakukan perbuatan yang merugikan manusia. Nah, oleh karena itu kita belajar dengan kekuasaan Allah yang Allah miliki, maka kita harus belajar, kita harus bisa melakukan yang terbaik. Kita sebagai siswa, maka lakukan perbuatan yang baik. Seperti apa? Belajar dengan baik. Sebagai orang tua tentunya akan melakukan yang terbaik untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan sebagai guru juga melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya, untuk santri-santrinya, untuk siswa-siswanya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita ambil hikmah dari belajar Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Jadi tidak serta-merta kekuasaan Allah digunakan untuk merugikan makhluknya. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa, ya, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, ya, juga tidak serta-merta menjelekkan orang lain, merugikan orang lain. Allah yang bersifat Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Maha Suci dari segala kekurangan. Kalau manusia tidur, Allah nggak tidur. Kalau manusia makan, Allah tidak makan. Kalau manusia capek, lapar, haus, Allah tidak pernah capek, tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Ya, itulah sifat Allah yang Maha Al-Qudus, Maha Suci dari segalanya. Ya, dari kelemahan manusia, ya, kelemahan pada manusia tidak ada pada Allah. Allah nggak tidur, Allah nggak makan, Allah juga nggak haus. Allah tidak butuh kepada yang lain. Ya, karena Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Kudus. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qudus dari zaman dulu, dari sebelum Allah menciptakan sampai sekarang, bintang-bintang, bulan, dan juga matahari tetap bulat, bulan tetap bulat. Ya, ini bukti bahwa Allah tetap tidak berubah. Ya, ini membuktikan bahwa Allah tidak serba kekurangan seperti kita sebagai manusia. Ini ya, jadi hikmah yang dapat kita ambil, kenapa kita harus belajar dari Allah yang bersifat Al-Qudus, supaya kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah,
Kita harus menyadari bahwa manusia butuh dengan orang lain. Manusia butuh kepada Allah. Butuh kepada manusia lain supaya ada kerjasama. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Kemudian kita juga butuh kepada Allah, karena Allah lah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, anak-anakku semuanya kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah pembelajaran tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna yang 99. Yang kita pelajari di kelas 4 yaitu Al-Malik, Allah Maha Raja. Jadi kerajaan Allah tidak terbatas oleh tempat. Kerajaan Allah tidak terbatas oleh waktu. Selamanya tidak akan ada periode. Kalau kerajaan raja yang lain ada periode, diganti anaknya, diganti anaknya, ganti anaknya. Tapi kerajaan Allah nggak ada penggantinya, nggak ada periodenya. Kemudian Allah yang bersifat Al-Aziz, ya, Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Kuat, ya. Jadi tidak butuh kepada yang lain. Allah menciptakan gunung tidak butuh kepada yang lain. Allah menciptakan laut tidak butuh kepada yang lain. Memberi makan rezeki kepada seluruh makhluknya, ya, tidak butuh kepada yang lain. Ada cerita pada zaman dulu Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu memiliki harta yang banyak sehingga minta izin kepada Allah untuk memberikan makan 1 hari kepada makhluk Allah. Akhirnya Allah memberikan izin sehingga Nabi Sulaiman itu memberi makan, ya, yaitu makanan yang disiapkan oleh seluruh bala tentaranya. Jin semuanya dikumpulkan untuk menyiapkan makan diberikan kepada makhluk Allah. Satu makhluk Allah, yaitu bangsa ikan. Dipanggillah ikan-ikan, diberi makan ikan. Tidak sampai 1 jam habis makanan yang disiapkan beberapa hari itu. 1 jam, tidak sampai 1 hari. Ini hanya makhluk Allah berupa ikan. Jadi tidak ada yang mampu menguasai alam semesta ini. Yang seperkasa Allah nggak ada. Jadi walaupun Nabi Sulaiman sudah kaya, tidak mampu memberikan makanan kepada ikan yang ada. Ini hanya ikan, belum yang lain, belum cumi, ya, belum cumi-cumi, belum udang. Ini masih di laut, apalagi di darat, ya. Jadi nggak ada. Ini bukti bahwa Allah Maha Perkasa. Dan juga Al-Qudus, Allah tidak merasa kekurangan sedikit pun, karena Allah suci dari kekurangan. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, dengan kalian belajar Al-Qudus, maka kalian harus menyadari kekurangan diri kalian sendiri dan mau menyadari bahwa setiap manusia itu ada kekurangannya. Oleh karena itu ketika kalian berteman dengan anak yang memiliki kekurangan ekonomi, kekurangan pola pikir, maka jangan sampai kalian mengejek, apalagi mengolok-olok, apalagi memarginalkan, tidak diajak untuk berteman, maka itu tidak boleh. Ini sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qudus. Mudah-mudahan anak-anak kelas 4 dengan kita belajar sifat Allah Al-Malik, kemudian Al-Aziz dan Al-Qudus, kita menjadi lebih bijak, kita lebih baik, menjadi insan pilihan, menjadi umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan berkumpul di akhirat nanti bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya kalian kerjakan di buku LKS-nya bagi yang punya LKS, yaitu halaman 15, ya. Kemudian halaman 17 sampai halaman 19 di buku LKS-nya. Yang bagi yang punya LKS, yang belum punya LKS bisa dikerjakan di buku tulis dan japri Pak Guru. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.